Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dengan binatang api besar yang sedang mengunyah, tangisan keempat keterampilan rahasia juga menjadi semakin redup, dan akhirnya menghilang. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng bisa dengan jelas melihat pemandangan dunia yang mulai berubah. Seperti gambar yang bergulir, ia mulai berputar dan berputar. Sangat kuat, gumam Chu Feng. Chu Feng sedikit melebarkan mulutnya, dan tatapannya berkilauan. Karena sekali lagi, dia melihat kekuatan yang kuat dari pria gila misterius itu. Dengan kekuatan absolutnya, dia benar-benar menghancurkan formasi ilusi yang sangat kuat. Ketika dunia di sekitar mereka kembali normal, dan ketika binatang api besar kembali ke tubuh pria misterius itu, Chu Feng juga dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat itu, tatapan Chu Feng tertarik ke depan pada awalnya. Bahkan tatapan Chu Feng mulai berkedip tanpa henti, dan guncangan di wajahnya menjadi lebih sangat kuat. Karena di depannya, jauh di dalam makam kaisar, di sana terdapat pintu yang sangat besar. Tinggi pintu itu 10.000 kaki, dan lebarnya 1.000 kaki. Pintu besar itu benar-benar luar biasa besarnya, dan seolah-olah pintu itu didirikan dari surga ke bumi. Pintu itu berwarna emas, dan memancarkan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan daripada emas. Namun sayangnya, bahan yang dibuat jelas-jelas bukan hanya emas saja. Karena pintu itu bisa mengeluarkan perasaan tidak bisa dihancurkan, dan bahkan perasaan suci yang tidak dapat dihilangkan. Tanpa sadar, Chu Feng sangat tertarik dengan pintu besar tersebut. Meskipun dia hanya melihat permukaannya saja, dan seolah-olah Chu Feng telah melihat semuanya di dalam sana. Di balik pintu itu adalah dunia. Dunia yang sama sekali berbeda dari apa yang dilihat Chu Feng, dan itu adalah dunia yang ingin dilalui semua makhluk hidup. Pada saat itu, sebuah pikiran lahir dalam hati Chu Feng, dan itu adalah untuk membuka pintu tersebut. Dia ingin memasuki dunia itu dan dia harus memasuki dunia itu. "Bocah, jangan melihat pintu itu," ucap seseorang. Tapi pada saat itu, suara tua datang dari bawah Chu Feng, dan seketika memotong pikirannya. Mendengar suara itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dan kemudian dengan cepat, dia melemparkan pandangannya ke bawah. Meskipun itu adalah tindakan sederhana, tapi sukacita langsung muncul di wajah Chu Feng. Karena di bawah Chu Feng yang berada di permukaan, itu ada formasi besar dengan pancaran cahaya ke segala arah. Di empat sisi formasi besar itu, gambar binatang buas besar diukir di sana. Dan keempat binatang besar itu adalah bentuk asli, dari empat tubuh skill rahasia. Di antara empat keterampilan rahasia itu, bahkan ada lapisan rantai yang membentuk formasi penyegelan seperti kandang. Namun yang paling penting adalah, bahwa di pusat formasi yang luas itu, di sana terdapat seorang pria tua. Dia mengenakan pakaian hitam, dan memiliki tatapan seperti obor. Dia sama persis dengan pria tua berpakaian hitam yang misterius. Hahaha, ternyata itu dia. Dia telah dikunci di sana, dan ini adalah bentuk asli dari formasi penjilitan 4 simbol. Aku sekarang tahu mengapa orang gila itu dapat dengan mudah menghancurkan formasi penjilitan 4 simbol. Itu karena, sebagian besar dari kekuatannya sudah digunakan untuk memenjarakan pria tua berpakaian hitam ini. Itulah sebabnya, dia dapat dengan mudah menghancurkannya, ucap si ratu. Pada saat itu, sebelum membiarkan Chu Feng berbicara, si ratu bersorak dengan gembira sambil sangat tertawa. "Oh, apakah ini yang dinamakan tidak dapat ditemukan ketika mencari ke ujung dunia, tetapi diperoleh tanpa usaha," ucap Chu Feng. Dan juga, Chu Feng juga terlihat sangat gembira. Karena pada tubuh orang tua itu, ada banyak harta dari makam kaisar. Dan pada saat ini, dia juga dikurung di tempat itu. Tampaknya surga telah turun tangan untuk membantu Chu Feng. Tetapi meskipun hatinya bersuka cita, Chu Feng tidak segera bergerak ke arah pria tua berpakaian hitam itu. Chu Feng kemudian tampak bingung, lalu bertanya, "Senior, mengapa aku tidak bisa melihat pintu ini?"
Tanya Chu Feng. Karena pada akhirnya, untuk seorang bocah yang tumbuh di tempat terpencil seperti itu, tidak peduli seberapa luar biasanya bakatmu, kamu itu masih bau kencur. Apapun itu, izinkan aku memberi kamu beberapa petunjuk. Tempat ini adalah makam kaisar, dan pintu itu adalah pintu kaisar. Pintu kaisar secara pribadi dibuat oleh ahli di ranah kaisar bela diri. Tidak hanya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan, tetapi itu juga memiliki pesona yang menyihir hati seseorang. Jika kamu menatap pintu kaisar untuk jangka waktu yang lama, kamu akan terpesona oleh ilusi pintu kaisar itu. Kemudian tanpa sadar kamu akan menyerang pintu kaisar itu, ini dikarenakan kamu ingin memasukinya. Tapi bagaimana mungkin pintu kaisar itu bisa begitu mudah untuk dibuka? Dengan menyerang pintu kaisar, kamu hanya akan menerima rebound dari Emperor Might. Dan pada akhirnya, kamu hanya mencari kehancuran kamu sendiri, ucap pria tua berpakaian hitam itu mengingatkan. Oh, setelah mendengar kata-katanya, Chu Feng dengan ringan mengerutkan keningnya, lalu bertanya pada si ratu. Ratu, apakah kata-kata yang dia katakan itu benar? Apakah pintu kaisar benar-benar sekuat itu? Tanya Chu Feng. Jujur saja, aku tidak terlalu jelas tentang hal-hal seperti ini. Aku hanya tahu bahwa makam kaisar itu berbahaya, tetapi untuk penghalang khusus di dalamnya, aku tidak tahu banyak tentang itu. Lagi pula, ini juga pertama kalinya aku datang ke dunia ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa, ini adalah pertama kalinya aku memasuki apa yang disebut makam kaisar ini. Jawab si ratu sambil cemberut, dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Lebih baik percaya itu daripada tidak sama sekali. Selama harta pada lelaki tua berpakaian hitam ini dapat diperoleh, perjalanan ini tidak akan sia-sia, dan tidak perlu pergi menuju pintu kaisar itu, tambah si ratu. Chu Feng menatap kembali ke pintu kaisar yang menyilaukan dalam cahaya keemasan. Namun sayangnya, dia tidak merasakan bahaya yang datang dari dalam makam kaisar. Justru sebaliknya, dia masih merasakan bahwa di balik makam kaisar itu, di sana ada dunia yang sangat indah, dan itu membuatnya ingin membukanya. Tapi semakin dia merasa seperti itu, maka Chu Feng merasa semakin waspada di dalam hatinya. Dia juga semakin merasa, bahwa kata-kata pria tua berpakaian hitam itu benar. Pintu kaisar ini tidak sederhana, dan akan menyerap pikiran seseorang, lalu membingungkan mereka. Jangan melihat pintu itu berbahaya, pikir Chu Feng. Segera, Chu Feng buru-buru ingin mengingatkan kembali kepada pria gila itu, dan Chu Feng sangat takut kalau dia akan ditangkap oleh bujukan dari pintu kaisar itu. Namun sayangnya, apa yang tidak dipikirkan Chu Feng adalah untuk mengingatkannya dengan segera, dan seolah-olah pria gila misterius itu tidak bisa mendengarnya. Dan sebaliknya, dia malah melompat dan dengan cepat terbang menuju pintu kaisar. Dasar bodoh, ini buruk, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar ketakutan. Karena pria itu jelas-jelas sudah ditangkap oleh daya tarik pintu kaisar, dan saat ini dia sudah tuli terhadap desakan Chu Feng. Berhenti, cepatlah berhenti. Apa yang ada di depan kamu itu sangatlah berbahaya. Dan jika kamu pergi ke sana seperti ini, kamu akan mengirim hidup kamu ke neraka, teriak Chu Feng. Melihat pintu kaisar yang meluas dengan cepat, suara Chu Feng menjadi semakin keras. Tetapi itu tidak berguna, dan itu sama sekali tidak menghentikan pria gila misterius itu. Bas-bas. Namun di saat Chu Feng dan pria misterius itu berada 100.000 meter jauhnya dari pintu kaisar, semburan gelombang tiba-tiba datang dari dalam. Mula-mula undulasi itu tidak berbentuk, tetapi orang-orang dapat merasakannya dengan jelas, dan seolah-olah dapat membalikkan sungai dan lautan, lalu menghancurkan segalanya. Gelombang itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mungkinkah ini kaisar? Mungkinkah ini adalah Kaisar Might? Pikir Chu Feng. Pada saat itu, wajah Chu Feng benar-benar sangat berubah. Itu karena, dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Di depan aura tanpa bentuk itu, tidak peduli siapa, maka mereka tidak bisa melawannya. Bas-bas. Namun sayangnya, apa yang Chu Feng tidak harapkan adalah,
bahwa aura tanpa bentuk itu tidak langsung menelan mereka. Tetapi ketika gelombang itu 10.000 meter jauhnya dari mereka, gelombang itu berhenti dan tidak melanjutkan, dan juga mulai berubah. Aura yang tak berbentuk pun mulai terbentuk, dan di area yang tertutupi aura itu, langit biru benar-benar muncul. Awan putih juga muncul, lalu sungai dan hutan pun juga muncul. Hanya dalam sekejap, dunia bawah tanah yang luas ini menjadi pemandangan yang indah untuk sekali lagi. Tidak hanya itu saja, aura itu sebenarnya masih berubah, dan pada akhirnya di dalam pemandangan itu, sinar keemasan sebenarnya memanjang keluar. Sinar keemasan itu membesar dengan cepat, dan pada akhirnya menjadi humanoid. Kepalanya menyentuh langit biru, dan kakinya menginjak bumi. Meskipun sinar keemasan melesat kemana-mana dari tubuhnya, dan wajahnya juga tidak dapat dilihat dengan jelas. Tapi ketika sosok seperti itu muncul di depan wajah seseorang, tidak peduli siapa, mereka tidak akan berani meragukan seberapa kuatnya dia. Ketika sosok yang begitu besar itu muncul, bahkan sosok itu bisa menyentuh langit sambil berdiri di tanah, serta muncul di depan seseorang, maka tidak peduli siapapun orang itu, mereka pasti akan terkesima oleh atmosfer yang kuat itu. Chu Feng dapat dengan jelas merasakan pada saat itu, bahwa itu bukanlah sebuah kesadaran, tetapi lebih mirip dengan tubuh energi. Lebih tepatnya, kemungkinan itu adalah Emperor Might. Dan yang disebut dengan Kaisar Might, itu hanyalah kekuatan dari Kaisar Martial. Meskipun itu hanya kekuatannya saja, tapi kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri adalah keberadaan paling kuat, yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Bahkan itu berkali-kali lebih kuat daripada pria gila misterius itu, dan bisa dikatakan juga bahwa keduanya bahkan tidak bisa dibahas secara bersamaan. Jadi ini adalah kekuatan Kaisar Bela Diri. Itu mungkin saja, namun itu masih bisa berubah bentuk, dan tidak akan pernah padam. Bahkan itu dapat menghalangi semua hal, gumam Chu Feng. Chu Feng terluak ketakutan, dan juga tak henti-hentinya terkejut. Itu karena, dia benar-benar merasakan kelesuannya sendiri. Dia benar-benar sangat kecil, sehingga dia tampak seperti sebutir debu. Di depan Kaisar Might, dia benar-benar sangat tidak penting. Tidak, bahkan kesadarannya saja akan mati, apalagi Kaisar Ming ini. Lalu alasan dia bisa bertahan selama 10.000 tahun, itu pasti terkait dengan pintu Kaisar itu. Pintu Kaisar itu adalah harta karunnya. Mungkin itu adalah secuil dari harta karun sejati. Dan jika aku tidak salah, pintu itu sangat mungkin adalah persenjataan Kaisar. Sedangkan kaisarnya itu sendiri, mungkin dia melekat pada pintu kaisar itu. Jadi, itulah sebabnya ia tidak hilang, dan telah bertahan untuk waktu yang lama. Untuk lebih tepatnya, kaisar persenjataan dan kaisarnya sendiri mereka mungkin berdampingan. Alasan mengapa persenjataan kaisar begitu kuat, itu bukan hanya karena dibuat oleh Kaisar Bela Diri saja. Akan tetapi, itu juga karena mengandung kekuatan yang unik bagi Kaisar Bela Diri, ucap si Ratu menjelaskan. Meskipun itu adalah pertama kalinya si Ratu melihat Emperor Might dan pintu Kaisar, tapi pengalamannya jauh lebih banyak daripada Chu Feng. Jadi, dia tahu lebih banyak daripada Chu Feng juga. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan spiritual, tapi hanya dengan mata telanjangnya saja, dia sudah bisa mengetahui beberapa fakta dengan menganalisisnya. Apa persenjataan Kaisar? Seru Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata si Ratu, ekspresi Chu Feng langsung berubah sangat terkejut, dan bahkan kejutan juga muncul di matanya. Sejak mendapatkan Mastered Elite Armament seperti Asura Ghost Axe, Chu Feng telah bertanya pada si Ratu berkali-kali, itu tentang senjata apa di dunia ini yang lebih kuat daripada Elite Armament. Dan dengan berkali-kali mengganggu dengan pertanyaan itu, si Ratu akhirnya memberitahu Chu Feng sedikit pengetahuan tentang persenjataan. Persenjataan normal diciptakan oleh besi, dan orang awam bisa menciptakannya. Persenjataan yang sedikit lebih baik diciptakan dengan bahan khusus, tetapi terlepas dari bahan apa yang akan digunakan untuk membuatnya, di depan seorang kultivator yang kuat, persenjataan itu tidak akan mampu bahkan membuat satu serangan saja.
Jadi, ketika kultivasi seorang kultivator mencapai tingkat tertentu, maka persenjataan yang dibuat oleh bahan khusus pun sudah tidak berguna. Hanya persenjataan yang diciptakan oleh konsentrasi dari kekuatan unik ahli puncak sajalah, yang dapat menampilkan kekuatan yang kuat. Persenjataan yang diciptakan oleh kekuatan dewa bela diri, itu disebut persenjataan elit. Persenjataan yang diciptakan oleh kekuatan King Martial, itu disebut persenjataan raja. Adapun persenjataan yang diciptakan oleh kekuatan Kaisar Martial, maka mereka disebut persenjataan kaisar. Di benua 9 provinsi, persenjataan elit sudah menjadi harta yang langka. Karena tidak ada persenjataan raja dan juga persenjataan kaisar, ada kemungkinannya bahwa, bahkan di wilayah Laut Timur sekalipun, persenjataan seperti juga tidak ada yang memilikinya. Tetapi di depan matanya, sebuah persenjataan kaisar benar-benar muncul, dan itu berada di bawah permukaan provinsi Azure di benua 9 provinsi. Saat itu juga, senjata seperti itu sudah ada di depan matanya. Tentu saja, itu membuat Chu Feng tanpa henti terus terkejut, dan dia merasa tidak percaya. Meskipun dia tahu dengan jelas kalau itu berbahaya, tapi dia tidak bisa menahan pandangannya ke arah itu, dan memeriksanya sekali lagi. Dan ketika dia melihat kembali ke pintu kaisar emas yang terang itu, Chu Feng menemukan bahwa perasaan yang diberikan pintu itu memang aneh seperti biasa, tetapi pintu itu memang sangat kuat. Harus dikatakan juga bahwa, jika pintu Emperor benar-benar sebuah persenjataan, maka pintu itu pasti akan menjadi persenjataan yang memiliki banyak kekuatan pembunuh, dan bahkan dapat membunuh semua makhluk hidup. Jadi, Chu Feng tanpa ragu mempercayainya. Dia percaya dengan analisis si ratu, dan makam kaisar ini sangat mungkin bukanlah formasi dan penghalang biasa, tetapi persenjataan kaisar dari sebuah legenda. Di depan persenjataan kaisar, Chu Feng memiliki keinginan besar untuk memiliki senjata itu di tangannya, dan tentunya untuk digunakan olehnya. Tetapi dengan menyesal, bahkan jika itu adalah dia tahu bahwa dia saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk memahami persenjataan kaisar. Api amukanku dari surga yang terbakar, itu bisa membakar semua benda. Mereka yang menghalangi aku, mereka harus mati. Tiba-tiba saja, pria gila misterius itu seketika berteriak dengan keras. Segera setelah itu, bekas luka di tubuhnya menyala sekali lagi, dan api yang tak terbatas keluar dari tubuhnya. Menjadi binatang buas api yang sangat besar, dan kemudian menyerang persenjataan kaisar yang didirikan di antara langit dan bumi. Tidak, teriak Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng buru-buru berteriak keras untuk menghentikannya, dan dia sangat takut bahwa pria gila misterius itu akan membuat marah kaisar. Tapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, karena lelaki gila misterius itu sudah benar-benar tertarik oleh godaan dari pintu kaisar. Dia sudah tidak mendengar kata-kata Chu Feng, dan kemudian mendesak api dengan kekuatan penuh, lalu menyerang Emperor Might. Namun sayangnya, di saat binatang api besar yang mendekati Kaisar Might, sosok yang menyentuh langit itu segera mengulurkan tangan besarnya dengan cahaya keemasan, dan tiba-tiba meraih dan memegang binatang api besar di telapak tangannya. Bang! Dengan letusan, nyala api melesat kemana-mana. Tetapi segera setelah itu, sepenuhnya menghilang. Api Raging of the Burning Heaven milik pria gila misterius itu, yang bisa membakar segalanya, sebenarnya api itu bisa padam begitu saja. Meraung. Ketika binatang besar api itu meledak karena dihancurkan, wajah pria gila misterius itu berubah, dan seteguk darah disemprotkan saat ia dengan jelas menerima serangan balik itu. Pada saat yang sama, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa, formasi spiritual emas di sekitarnya mulai menjadi pudar. Dan dalam sekejap, lapisan formasi itu benar-benar menghilang. Sangat kuat, seru Chu Feng. Saat itu, Chu Feng tidak bisa untuk tidak menahan napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Emperor Might itu kuat, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa, hanya dengan satu serangan saja, Emperor Might dapat menyebabkan pria gila misterius ini menerima luka berat. Aku akan membunuhmu, teriak pria gila itu. Namun sayangnya, pria gila yang misterius itu sepertinya belum memahami situasi di depannya dengan jelas.
Bukan saja dia tidak mundur, dia bahkan menyerang kaisar lagi. Chu Feng, cepat mundur. Jangan terseret oleh orang gila ini. Melihat itu, si ratu buru-buru mengingatkan. Sungguh sial, ucap Chu Feng. Dan dalam situasi itu, Chu Feng juga tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa berbalik, dan melarikan diri ke arah dia berasal. Pria gila misterius sudah kehilangan kendali sepenuhnya, dan Emperor Might juga sangat kuat. Jadi, jika pria gila misterius itu benar-benar membuat marah Emperor Might, tidak hanya pria gila misterius itu akan mati, Chu Feng jelas-jelas akan terpengaruh juga. Bas-bas. Namun kali ini, Kaisar Might tidak menahan diri lagi. Ia berdiri di tempat itu, dan mengeluarkan riak tak berbentuk dari tubuhnya. Ledakan, bang! Ketika riak itu bertabrakan dengan serangan pria gila misterius itu, dan dalam ledakan yang memekakkan telinga, riak tak berbentuk tersebut dapat membubarkan serangan pria gila misterius itu. Kekuatanmu terlalu lemah. Cepatlah pergi, dan kembali ke tempat asalmu. Apakah kamu ingin mengambil peninggalan ini? Cih, kamu tidak layak, ucap seseorang. Namun tiba-tiba saja, sebuah suara yang dipenuhi dengan aura Kaisar Migi datang dari dalam pintu Kaisar. Ketika suara itu terdengar, langit dan bumi tidak bergetar. Tetapi itu sudah cukup untuk menggoncangkan hati seseorang, bahkan langsung ke jiwa mereka. Chu Feng bahkan bisa merasakan kemampuan suara itu untuk membunuhnya, dan juga untuk menghancurkan kesadarannya. Lalu membuatnya menghilang seperti debu dan asap di udara. Namun untungnya suara itu hanya mengingatkan, dan tidak memiliki niat membunuh. Selain itu, setelah suara itu terdengar, pemandangan yang indah serta Emperor Might yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi, dia sebenarnya juga mulai menyusut, dan akhirnya kembali ke pintu Emperor. Dan bahkan, daerah itu juga kembali ke ketenangan sebelumnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.